Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pasukan Matic TV. Izinkan gua untuk menjadi host dadakan di Pasukan Matic TV. Dan ini dia host aslinya. Dan kali ini gua nggak bakal nge-review. Kali ini gua mau sedikit mau tanya-tanya soal cerita hidup yang punya nih motor ya kan, yang tadi barusan lewat-lewat gitu kan. Jadi gua nggak tahu kenapa dia ini jadi Mio Edik gitu kan. Jadi Mio Edik. Gue gak tau kenapa hidupnya itu mengumpulkan banyak Mio. Apakah dia mau menjadi bapak Mio Indonesia gitu. Dan itu wajib gue pertanyakan gitu sampai detik sekarang. Bahkan yang Mio-nya jadi bangke sampai sekarang direstorasi jadi kayak begini. Anjay, gila. Dia restorasinya full senyum dan full hati nih gue rasa. Gue mau langsung aja panggil Mas Arul ya kan, yang barusan lewat-lewat ya kan, kayak radar. Mas Arul, sokin Mas Arul. Ada apa mas? Mau tanya namanya siapa? Mungkin pada kenal. Kok lu ngos-ngosan sih? Enggak, gue grogi anjir. Ya gue mau nanya, mungkin ada teman-teman Pasukan Matic TV ada yang belum tahu namanya beliau kan, nama anda ya kan, siapa namanya? Nama saya Spiderman. Spiderman, not Spiderman. Nama Oke. aslinya Arul. Arul siapa? Arul Laut. Arul Laut. Oke. Gue mau nanya mas, lu kenapa sih setiap gue ngeliat story lo gitu, lihat story Instagram lo dan lihat feed Instagram lo, kenapa gue ngeliat banyak Mio yang berbeda? Apakah lo mau mengumpulkan Mio atau mau koleksi Mio? Bisa dijelasin gak sih kenapa? Boleh. Jadi pada awalnya itu, awal gue punya motor tuh Mio mas. Mio punya bokap. Oke. Waktu itu belum bisa beli Mio. Terus kalau pakai Mio tuh kayaknya enteng aja gitu, set ya kan. Sat-sat ya? Parah, walaupun boros gitu tapi gue suka. Terus kenapa gue pilih Mio terus? Karena suka. Suka aja? Suka. Nggak ada yang lain? Nggak ada alasan lain. Nggak ada yang lain selain suka? Nggak ada. Nah sekarang gue mau tanya nih, apa sih daya tarik dari motor Mio ini di mata lu? Idih, pertanyaannya gokil. Kenapa? Kayak selalu teringat sama masa lalu gue. Anjir, masa lalu pahit ya? Bukan, iya sih. Bener dulu. Jadi kalau ngelihat Mio tuh kayak ganteng aja gitu. Khususnya Mio yang lama ya, Mio Oke. Sporty. Mio Sporty, nggak ada Mio yang apa, Smile ya? Ada punya bokap, Ada. tapi dipakai sama ponakan sekarang. Oke. Setelah gue lihat Instagram lo nih dari feed, story dan segala macam di sosial media anda gitu, ada berapa Mio sih sekarang di rumah nih? Mio nih sekarang ada berapa? Di rumah ada 3. 3. Dipakai cewek gue 1, 4 berarti. 4. Ada 4. Nggak mau ngumpulin selusin gitu biar jadi kesebelasan? Hai, motor kesebelasan emang bisa main bola? Enggak dong. Nggak ya. Nah sekarang gue mau nanya nih, kira-kira lu bakal mau beli Mio lagi gak sih? Ngumpulin Matic Mio ini sampai berapa banyak? Mau satu lagi. Satu lagi? Iya, tapi kayaknya dikhususin buat balap resmi. Oh buat balap. Nah lu kan udah punya banyak Mio nih. Sekarang udah ada 4 ya? 5 ini. Ini berapa? 4. Lu mau ngumpulin, dan itu dari setiap modifannya sendiri. Lu mau ada konsep sendiri gak sih dari tiap-tiap Mio itu? Enggak sih mas. Yang penting rapi. Kalau Mio sih gue lebih sukanya rapi aja sih. Udah. Oh rapi. Kan tadi ada yang mau dibeli satu buat balap. Mungkin ini buat kontes atau apa gitu. Iya benar. Kebetulan motor yang ini yang beli bokap gue. Oke. Maksudnya dia nyari tuh ke teman-temannya, dia kan di perusahaan di Bogor. Wah, Di jauh ya, Bogor ya, yang punya. Bogor. Ternyata gue kaget tuh, dia kayaknya nanya sama teman-teman ada yang punya Mio nggak, Terus sama bokap gue, akhirnya nemu nih motor Mio. Bokap tahu, bapak udah bayar Mioin temen. Aduh, udah bayar Mioin temen. Udah bayarin Mionya temen, kayak gitu kan. Terus berapa pak? 1 juta kata dia. Oh yaudah angkut aja kayak gitu. Angkut. Terus akhirnya gue ngelihat barangnya tuh bener-bener kayak bangke waktu direstorasi bodinya. Oh ini yang kayak bangke kemarin? Iya, bodinya diangkat sampah semua. Anjir. Nggak ada, mesin mati. Pokoknya bener-bener rongsokan lah, bener-bener ada kayaknya di videonya, nanti gue tambahin deh. Iya kemarin tuh gue sempat ngelihat beberapa di story lo kalau nggak salah ya. Lu apa sampai ngevideoin di motor tuh yang tadinya dari tanah ya, kependem tanah. Manusia dong. Kependem tanah ya, enggak sih, bener gak sih kependem tanah? Iya, jadi dia ngejogrok gitu. Kayak korban Tsunami. banjir bandang. Oh korban banjir bandang. Iya. Dan lu restorasi jadi sekeren ini? Belum keren sih, belum. Ini baru dibilang mesinnya udah jadi. Terus body luar udah bagus lah, udah rapi banget, udah diganti semua yang baru. Velg udah oke, ban dan lain-lain. Cuman detail-detailnya aja sih kayak baut dan perintilan-perintilannya lah belum dirapi. Oke. Gila guys, lihat guys. 3 hari guys. 3 hari. Dari Budget Mio. boleh tau gak? Oke, ntar bisikin aja di belakang kamera ya. Mio, restorasi Mio seharga Mionya deh. Restorasi Mio seharga Yang layak jalan lah. Restorasi Mio seharga Mio bekas yang layak jalan. Udah kebayang lah ya teman-teman semua, Pasukan Matic TV udah tahu harganya berapa. Dan bisa dikepoin lah Instagramnya
Mas Bro ini buat ngerestorasi jadi mulus yang tadinya hampir jadi sampah ya kan. Gila, ini namanya reuse, reuse, recycle anjay. Tali sepatu saya dulu. Oke, si paling sombong mentang-mentang si Converse ya kan. Converse tolong endorse Bapak ini. Nah, dari Mio tersebut ya kan, apakah ada keinginan untuk menjadi Bapak Mio Indonesia? Saya mau jadi bapak dari anak-anak saya. Oh siap. Mbak Nisa tolong. Iya benar. Tahun depan ya doain. Oh tahun depan, doain ya teman-teman Pasukan Matic TV karena Mas Sarul punya hajat tahun depan itu terlaksana di pernikahannya ya. Amin. Amin. Terus kalau misalnya kan modif tipis ya? Iya modif tipis. Ada nggak sih part mahal di antara Mio yang Mas Sarul punya itu? Paling mahal tuh apa? Oh ada mas, kita bisa dicek dari sebelah sini mas. Gimana tuh? Gimana? Enggak di sini mas. Oh salah. Kita mundur. Di mana? Di mesin. Oh di bagian mesin. Udah kelihatan sama aja bolak. Apa pengen main mesin aja atau looks gitu? Looks yang penting rapi. Yang pertama, ini mesin udah enak banget. Mesinnya ini pakai blok dari TDR mas. Full TDR. Full TDR. Dia speknya 58,5 deh kalau nggak salah TDR. 58,5. Nah, untuk Matic yang di rumah sendiri speknya sama semua atau gimana? Kalau yang hitam itu standar, bener-bener standar semuanya. Terus yang dipakai cewek gue itu 56. Udah sih. Nah, ini masalah Mio kan kita tahu sendiri lah ya, masalah kesuratannya itu ya. Kesuratan. Yang kita tahu kesuratan itu gimana kan, ada yang mati, ada yang pajaknya tidur. Nah, kalau misalnya Mas Arul sendiri untuk suratnya dari semua Mio ini apakah hidup atau gimana gitu? Dari semua motor Mio saya hidup ya, pajaknya termasuk yang hitam. Kecuali yang ini nih, yang ini lagi mau diurus. Kalian mau dibalik nama karena suka banget sama motor ini. Wow, applause, gila loh. Lihat Mas Arul ya kan, motor mati jadi hidup dikasih nyawa, suratnya juga dikasih nyawa ya kan. Contoh buat teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya motornya mati, coba tolong dihidupkan karena itu buat safety riding kita juga sewaktu-waktu kita ada razia ya kan ya Mas ya? Betul. Jadi itu salah satu kunci keamanan kita juga gitu. Nah, kira-kira nih Mas Arul, dari motor Mio yang di rumah itu Smile berapa? Terus yang tipe-tipenya apa aja sih, bisa sebutin nggak? Yang Smile yang dipakai sama ponakan itu tahunnya 2012 deh kalau nggak salah, 2012. Ini 2007, yang hitam 2007, yang dipakai cewek gue 2007. Oke, dari semua Matic Mio yang Mas Arul punya, yang paling Mas Arul suka waktu ketika ngebangun itu yang punya apa ya istilahnya, punya inilah cerita tersendiri yang paling asik atau unik yang bersejarah banget buat Mas Arul yang mana? Aerox jelas. Gue tanya Mio Mas. Kalau Mio kayak ini dong, berkesan banget. Ini ya, soalnya ini dari benar-benar dari ngejedok di ini ya. Di rumah warga gitu, ditumpuk-tumpuk sampah, ditumpuk-tumpuk sembako. Ini berarti kita namain Mio Bumi ya. Mio Bumi. Bumi mana mas? Bumi. Bumi bawah. Bagai bumi dan langit. Bagai bumi dan langit anjir. Jadi mas, kurangnya motor ini sebenarnya cuma satu. Apa tuh? Pajaknya tidur 10 tahun. Nah, gue udah nanya sama orang-orang yang berkaitan dengan perpajakan duniawi ini. Jadi total untuk pajaknya aja tuh sekitar 2,7. 2,7 buat suratnya dong. Terus balik nama sekitar 800 sekian lah. Di total sendiri aja dapat Mio lagi satu. 2,7 800 3 juta something lah ya. Iya. Dapat Mio lagi satu. Iya. Alasannya kenapa sih pengen banget ngidupin pajaknya gitu? Percuma motor kita ganteng nih. Dipakai di jalan pajaknya mati gitu-gitu. Gokil ya. Salah satu panutan ya kan yang harus dicontoh ya kan untuk persuratannya nih, karena ya tadi yang gue bilang gitu kan, harus salah satu inilah ya secara safety riding juga ketika berjalan ya kan. Bener. Nih kira-kira mau dimodif apa lagi nih Mas? Ini detail-detailnya aja sih dirapihin, kayak dari pelek udah pas, pokoknya semua kayaknya kayak gini aja. Paling detail-detailnya dirapihin sih, kayak baut-baut, sok, pengereman gitu-gitu aja sih. Udah itu aja. Iya. Mesin diubah. Mesin kayaknya udah puas. Udah puas. 58, paling kiriannya doang nih masih standar ting-ting. Tadi ditinggalin sama motor JTM. Anjir, motor JTM mah kenceng banget ya asli ya. Kenceng, di starternya aja susah, harus pakai ginian dia nih. Yang mana tuh? CVT nih, Ah. diganjel tali. Dia. Mesin kelapa dong ya. Anjir. Itu, Mas. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir nih. Terakhir ya? Iya. Oke. Kira-kira nih buat tips buat teman-teman mungkin di rumah ada yang mau beli Mio nih. Mas Arul kan salah satu apa ya? Penggiat atau pengkoleksi motor Mio ya kan, sampai sekarang ada udah hampir 5 ya. Iya. Ya kan. Nah, kira-kira tips buat teman-teman di rumah, kira-kira kalau mau beli Mio tuh gimana sih gitu? Coba kasih tahu. Sebenarnya kalau mau beli Mio dilihat dulu kebutuhannya untuk apa nih. Kalau untuk balap nggak harus bagus deh motornya, nggak harus sehat juga.
Yang penting motornya itu ada. Motornya ada ya kan. Terus kalau pajak surat gimana? Kalau buat balap kayaknya pajak nggak usah deh. Tapi kalau buat daily lebih bagus dapat Mio second pajaknya hidup. Gue lebih milih motor Mio yang pajaknya hidup ya, dibandingin mesinnya mati. Gimana sih? Mendingan motornya hidup tapi pajaknya mati. Salah teman. Oh salah ya. Mendingan pajaknya hidup, mesinnya mati nggak apa-apa. Mesin lebih murah dari pajak kalau menurut gue. Oke, sip. Pajak balik nama tuh ribet. Mesin mah bengkel taruh aja dadar. Oke. Satu lagi terakhir, benar-benar terakhir. Nah, kira teman-teman kan udah dapat nih tips kan. Nah, kalau misalnya udah beli Mio, kira-kira yang perlu banget diperhatiin ketika beli Mio itu apa gitu? Partsnya kah atau apanya gitu? Oh, kalau dia udah dapat Mio-nya. Kalau udah dapat Mio, pasti mesin harus dicek yang utama ya. Sama bagian CVT sih, karena motor lama juga kan. Apalagi kalau motornya motor capek. Oke. Itu harus dicek banget dah kondisi mesin dan kiri-kiriannya itu. Okay. Kiri. Tadi kan kata lo capek nggak dapat Mio? Dapat Mio kok capek? Oh enggak ya? Enggak, maksudnya lo capek nggak ngurus Mio gitu? Enggak sih, kayaknya part-part Mio juga murah-murah kan. Oh murah-murah ya? Murah bagi lo yang nggak tahu tapi yang lain. Beneran murah sih. Serius murah? Bener, part-part Mio murah. Oke. Gitu guys. Ya, paling gitu aja ya? Banyak lagi. Oke. Berapa menit tuh lihat? Baru berapa menit? Ini 11 menit. Motor gua sama motor JTM ya? Motor lu kayaknya. Motor JTM tadi cuma 10 menit, ini udah 11 menit. Oke, nah terus tadi kita udah mesin, terus bodi ya. Nggak terakhir ya, kita lanjut lagi ya. Oke, kalau bagian kelistrikannya gimana? Kelistrikan kondisinya memprihatinkan. Ini memprihatinkan? Iya, jadi spoolnya tuh udah, kabelnya udah digigitin tikus. Kayak gitu-gitu semua mati kelistrikannya. Pokoknya bener-bener bangke lah nih motor. Terus pas jadi kayak gini gue kayak senang aja. Terus bokap sampai kan gue ngirim foto ke bokap. Oke. Before sama afternya. Terus kirim ke bokap ngirim ke temen yang punya motornya. Dia speechless gitu. Anjir, ya iyalah gila. Motor dari zombie, ibaratnya zombie ya kan ya? Zombie, motor zombie kan ibarat dari mati bisa hidup lagi ya kan? Kayak seneng aja gitu ngebangun motor yang udah bangke jadi rapi gitu. Tapi setidaknya nih motor zombie nggak makan teman sendiri kan? Iya, aduh. Nggak bercanda. Nah, gue tanya nih, lo kan suka burnout nih kan? Motor-motor di burnout. Kira-kira nih motor bisa di burnout kan nih? Bisa deh. Serius? Iya. Ntar gue lihat ya, gue coba ya. Iya, kayaknya bisa. Kalau misalnya nggak berhasil gimana? Aja. Oh, boleh. Coba. Kan udah ganti nih, udah restorasi mesin ya kan. Iya. Coba gue pengen tahu, lu kan suka burnout nih. Bunyi lagi. Ayo jebol. Semoga bisa ya. Ayo, bismillah, semoga bisa ya. Kan los, bisa os. Coba, masih penasaran? Ya, gerdek. Udah mas, daripada berantakan motor lu jangan dah. Tapi gue pengen nyoba mas. Mau coba sekali lagi? Coba lagi. Oke. Minta doa ya teman-teman ya. Udah, fail. Udah jangan kasihan motornya. Harus upgrade rem dulu kan Yos. Oke, upgrade rem nggak usah lah mas, sayang. Iya. Ini nggak bisa, gagal kita nih. Gagal ya? Tapi nggak usah fail ya? Nggak usah dikat, oke. Oke teman-teman, ini nggak bisa burnout ya kan? Remnya kurang pakem os. Remnya kurang pakem, mesti diapain? Harus diganti motornya nih. Kok ganti motor, ganti pengereman? Nah, ganti yang lebih gitu, Lebih Brembo. Iya. Ini banyak bercandanya nih. Ya, Tayang kan nih? tayang aja. Gue tayang. Tayang. Oke, paling gitu aja Mas Arul ya. Iya, makasih Mas Reddy udah sempetin jadi host. Oke, siap. Terima kasih udah undang gua ke host dadakan pasukan Matic TV ya kan. Pokoknya semoga apa yang dipengenin lagi, punya Mio lagi ya kan. Semoga jadi inspirasi yang pengen modif Mio nih Mas Arul nih. Iya. Kan? Iya. Ya bisa dibilang Mas Arul salah satu apa ya? Kolektor kali ya? Salah satu, salah dua lah. Bisa dibilang kolektor Mio gak sih? Enggak. Enggak juga. Tapi buat gue sih, lu gokil sih. Bisa punya Mio banyak gitu, gue aja satunya belum punya gitu kan, pengen punya tapi gue nanya-nanya lu mulu gitu kan. Kalau gue lebih suka, kalau kan orang ada yang suka modif motor pol-polan. Kalau gue lebih suka berbentuk motor. Oke. Misalkan harga Ohlin tuh 6 juta ya sebut saja. Daripada beli Ohlin, gue lebih baik beli motor gitu. Oh, berarti mengalokasikan dana buat parts motor mendingan sesuatu yang buat ke motor lagi gitu. Iya, bukan ke banda-banda motor yang mahal, tapi gue lebih Oke. suka. Misalnya banda motor lo nih bisa harganya 50 juta. Kalau gue lebih milih berbentuk motor, beli motor lagi gitu.
Karena menurut gue ya, karena kalau lu bosen nih modif motor, pasti pas mau dijual tuh keadaannya standar. Benar. Biar yang minat banyak gitu. Jadi kan sayang duitnya kebuang buat modif. Iya, Jadi terus beli motor banyak ya buka showroom gitu. Amin. Ya kali kan buat modal nikah tambah. Iya sih, bener. Jadi kalau modif motor gue lebih suka fungsional aja. Nggak harus mahal sih, yang penting fungsional aja sih. Oke, not fungsional, bukan harus mahal ya kan. Bener, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa? Ya udah itu tadi. Iya, fungsional, nggak harus mahal. Oke, asik. Oke, paling gitu aja Mas Nurul ya. Oke, terima kasih udah mengundang gua Redimologi 13 buat jadi host dadakannya pasukan Matic TV. Pokoknya semoga Mas Nurul sehat terus deh, pokoknya doanya terus. Amin amin. Pokoknya terus ya buat teman-teman nonton juga selalu sehat selalu, jaga kesehatan ya kan. Terus apa namanya, dipikirin tuh tadi tuh nggak harus mahal tapi fungsional, itu kata-kata hari ini. Bener, komennya yang positif-positif. Oke, buat komen yang positif aja ya. Jangan lupa kritik boleh tapi yang sopan. Bener. Jangan lupa like, comment, and subscribe di pasukan Matic TV. Jangan lupa follow. Oh ya, follow Redimologi 13 dan Spiderman. Ya benar. Oke, see you guys. Ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.